kita berada di posisi mana sih sebenarnya dalam gangguan di ultramasi. Jadi kalau kita lihat lanjut. Nah, coba ini sebagai salah satu pembandingan. Jadi gangguan tidur ultramas ini sebenarnya muncul dari adanya ketidakseimbangan proses pembangunan dan proses pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, akan menuju munculnya gangguan tidur ultramas. Kemudian gangguan tidur ultramas itu sendiri kalau tidak di manage dengan baik, kalau tidak diantisipasi dengan baik, ini akan memicu munculnya gangguan kamtipmas. Gangguan kamtipmas tidak dikelola dengan baik, ini akan mengganggu pertahanan dan keamanan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa teman-teman Satpol PP harus berpikir cerdas, ini harus berpikir cerdas terhadap anggota Satpol PP, karena kalau di dalam mengatasi gangguan tidur ultramas ini dosisnya tidak tepat. Kalau kita terlalu ekstrim melakukan penyelesaian gangguan tidur ultramas, ini akan memicu gangguan kamtipmas. Tadi sudah disampaikan dari muda potensi-potensi isu-isu yang muncul terkait dengan pakar, ya, dari garis kanan, garis kiri, separatis dan sebagainya. Dan setiap kegiatan ekstrim terkait dengan penanganan gangguan tidur ultramas pasti akan ditumpangi dengan apa? Dengan garis-garis kiri maupun garis-garis kanan yang terjadi. Sebaliknya kalau kemudian gangguan tidur ultramas ini dibiarkan, artinya dilakukan pembiaran, ini juga akan menjadi ladang subur bagi teman-teman garis kiri dan separatis itu yang memanfaatkan ini ditarik ke depan menjadi munculnya gangguan kamtipmas yang tadi sudah dipetakan oleh rekan kami dari bidang. Dan gangguan tidur ultramas ada di mana? Tidur ultramas ini kalau kemudian kita tarik sebenarnya ada di ruang lingkupnya, ada di Porda. Nah, Porda ini ada di kabupaten kota dan di bidang. Di ruang lingkupnya adalah pelanggaran peraturan. Kemudian pendekatan yang harus dilakukan untuk mengatasi tidur ultramas di situ ada tiga. Kalau tempat kami ada tiga pendekatan. Pendekatan yang pertama melalui penegakan peraturan perundangan. Pendekatan yang kedua melalui pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan pendekatan yang ketiga adalah melalui perlindungan masyarakat. Kita lihat data kami terkait dengan penanganan gangguan tidur ultramas dari pendekatan peraturan perundang-undangan. Coba lanjut. Terus nah, ini dari pola penindakannya ada justisi, berjusti, dan terpadu. Di dalam penindakan pelanggaran kerja kita harus melihat tiga asas. Asas yang pertama adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Lanjut. Nah, coba kita lihat hasil penegakan perda di Kota Jakarta tahun 2016. Secara non-justisi terkait dengan penataan pedagang kaki lima, kami melakukan operasi non-justisi mencapai 1.422 pelanggar pedagang kaki lima. Coba dibayangkan kalau kemudian kami melakukan tindakan ini secara ekstrim tanpa kesiapan yang matang, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tekanan-tekanan, bahkan munculnya LSM, kemudian teman-teman garis keras dari kiri yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan 54, dan kegiatan 54 ini bagi mereka bisa digunakan sebagai aktivitas uji coba. Karena di situ begitu kita melakukan kegiatan ekstrim terkait dengan pedagang kaki lima, pasti yang melakukan 54 teman-teman dari garis kiri, ya. Bahkan pernah juga kami lihat masuknya teman-teman dari separatis, dari teman-teman Angkatan Muda Papua masuk di sana juga.
termasuk dari kelompok buruh. Ini pasti setiap kami melakukan relokasi penataan secara ekstrim ini pasti muncul. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, makanya penanganan penataan Jakarta kelima itu juga kita harus cerdas. Artinya jangan sampai menjadi lahan subur bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemanasan sebelum memasuki kegiatan tadi yang diberitakan oleh teman-teman dari bidang. Ini kegiatan pemanasannya sini kalau kita ekstrim, tapi kalau dibiarkan ini juga bisa menjadi lahan subur. Kebersihan, vandalisme, tadi masuk. Vandalisme ini kalau dibiarkan ini juga bisa memicu konflik antar pelajar, sehingga kalau yang kami lakukan ini ada 6 yang kemudian tertangkap dan wujudnya pembinaan karena masih di bawah usia dewasa 17 tahun yang masih masuk ranah non justisi. Dan bahkan dari 6 ini ada 1 orang yang terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah karena ternyata poinnya melebihi 100. Jadi kalau di kota itu ada pengenaan sanksi poin bagi pelajar. Jika mereka melakukan pelanggaran, nanti ada poin-poinnya sedikit. Ternyata terakhir pada saat tertangkap kegiatan coret-coret, dia sudah mengantongi poin hampir 90. Begitu ditambahkan jadi 100 lebih, akhirnya harus keluar dari sekolah. Tapi kemudian kami bekerjasama dengan dinas pendidikan dan menyelesaikan permasalahan ini dan memfasilitasi untuk pemindahan sekolah dari si korban karena pelanggaran tersebut. Kalau kemudian tidak ditindak, dan nanti akhirnya ternyata itu hanya sebagai ancaman saja, tidak ada realisasinya, dibiarkan saja. Dan itu adalah salah satu benar pada kota juga yang ada di Jalan Lejen Suprapto sekitar kampusan itu terkena soal. Nah, terkait dengan penyelenggaraan reklame ini ada 2.449 kasus yang kemudian ditangani dari reklame kecil maupun reklame besar. Penyakit masyarakat ini ada 160, ada pengamen, dagangan, pengemis, anak jalanan dan orang gila. Terkadang tadi disampaikan oleh Pak Kasati terkait dengan angklung. Sebenarnya satu sisi begitu ada angklung itu saya agak lupa. Bukan saya melegitimasi angklung, tapi begitu ada angklung, teman-teman PAN ini bersih dari perempatan, dari simpang-simpang. Jadi biasanya simpang-simpang kilometer dan simpang-simpang titik tertentu itu pasti digunakan untuk mengamen anak-anak PAN. Apalagi kalau pas menjelang hari libur itu anak-anak PAN banyak. Dan ini bisa memicu potensi kerawanan gangguan kamtipmas. Akhirnya kita sering menemukan dan lebih banyak kepada konflik daripada menjadi konflik karena mereka masih tidak akan ditangkap pasti terkadang ada istilah lawan. Begitu muncul teman-teman angklung, anak pang ini sih tidak ada di simpang-simpang tersebut. Nah ini memang satu sisi kita harus menyelesaikan persoalan angklung, tapi satu sisi kemudian kita harus menyiapkan diri seandainya nanti angklung ini bersih. Siap nggak kita mengamankan simpang-simpang itu kembali bersih dari munculnya teman-teman PAN kembali. Jadi perjuangannya lebih lawan PAN-nya atau lebih lawan angklungnya? Sama-sama melanggar, sama-sama melanggar. Dan ini kalau angklung itu mereka kalau masih dalam batas. Tapi kalau anak PAN biasanya berani merusak mobil, ada ancaman dan beberapa waktu yang sebelum ada angklung kami selalu dapat telepon dari masyarakat merasa terganggu, terancam dengan adanya anak-anak yang rambut terus biar pakai celana yang dan sekarang bersih juga tidak ada isi vaksin. Ini harus pertimbangan kita waktu kami diskusi dengan Pak Kasat. Nanti kita bersihkan, tetapi satu sisi kita harus siap dulu untuk mengantisipasi munculnya orang-orang yang memanfaatkan di simpang-simpang itu yang lebih rawan daripada teman-teman.
Lanjut. Ini 2017 perbandingannya. Sampai di bulan Maret saja pedagang kaki lima sudah sampai 63, reklamnya 132 kakak. Ini yang non justisi. Kita coba lihat yang pro justisi. Ini yang pro justisi artinya dari yang non justisi sebagian tadi ada yang didorong pengadilan untuk disidangkan. Dari izin gangguan ada 378 pelanggar yang disidangkan, baik dari izin gangguan perjalanan, pertokoan, restoran dan sebagainya. Kemudian untuk kaki lima dari 1.400 yang kita sidangkan baru 301 yang disidangkan. Penyelenggaraan pondokan ada 44, pemotongan hewan 14, kebersihan 3, bangunan 16, miras ada 4, pariwisata 3, reklame 293 yang disidangkan dan perparkiran 2. Jadi kenapa sudah disidangkan kok ya efek jerah? Karena memang efek jerahnya di sini. Jadi kalau untuk pedagang kaki lima ini paling dendanya cuma 25.000, maksimal 100. Jarang yang di atas 100. Artinya apa? Orang kalau sekarang bayar 25.000 ya jualan pinggir jalan sehari aja sudah bisa bayar denda harusnya, kalau ketangkap. Jadi lanjut. Nah, ini yang lanjutan dari pro-justisi yang 2017 sampai bulan ini izin gangguan sudah mencapai 75, pedagang kaki lima 32, pemotongan hewan daging, peredaran daging yang ilegal 13 sudah disidangkan, bangunan 1, reklame 51. Ini dari yang kemudian untuk yang skalanya sedang kita lakukan dengan terpadu. Coba lihat ini yang terpadu. Kita ada 7 karena skalanya ada besar, dan pelacuran ini bersama-sama dengan Satpol DI dan 63, dan penggelandangan pengurusan bangunan gedung, lingkungan hidup, reklame, izin gangguan. Jadi kalau kita lihat dari sini ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP itu cukup luas terkait dengan perdanya, karena kita mempunyai kalau kota Jakarta ada 35 daerah di kawasan. Tapi sebenarnya intinya bahwa kita harus ada upaya-upaya di luar yang kita lakukan melalui penindakan bom, baik non justisi, pro-justisi maupun depan. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita mencoba untuk tidak terlalu ekstrim, tapi tidak terlalu membiarkan. Supaya apa? Supaya nanti gangguan timbul ramas tidak bergeser menjadi gangguan kamtipmas atau justru lebih besar lagi menjadi ancaman terhadap kamtipmas. Ini yang saya katakan, ini harus melawan. Kalau saya bicara pada teman-teman PP ya, kita harus bisa melakukan sebuah titik keseimbangan, karena kalau ini tidak dilakukan akan muncul yang saya sampaikan. Sehingga melalui pemahaman sosialisasi tentang perda pada masyarakat, kemudian membangun kemitraan. Jadi kami membangun beberapa kemitraan dengan teman-teman ormas, antara lain Paksi Kapon, ya, dan teman-teman ormas yang lainnya. Satu visi dan satu misi dengan Pol PP. Apa? Untuk membentengi Pol PP seandainya nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim sedikit, mereka tidak masuk ke kelompok-kelompok yang bertentangan atau berlawanan dengan teman-teman Satpol PP. Kejadian yang terakhir yang kita lakukan adalah pembersihan parkir sisi timur di Malioboro. Di sana yang tadinya parkir akhirnya dipindahkan
optimal, tapi alhamdulillah itu bisa terlaksana tanpa ada sebuah gangguan, bahkan tidak terjadinya tekanan-tekanan dalam bentuk timbangan atau administrasi. Dan ketiga, melakukan pembinaan kepada masyarakat. Lanjut. Yang keempat, kita melakukan kajian perilaku pelanggan. Jadi pelanggan kita coba untuk minta survei. Untuk kita lihat sebenarnya mereka melakukan pelanggaran itu dilatar belakangi oleh apa? Ataukah hanya karena dilatar belakangi ketidaktahuan, atau dilatar belakangi karena keterpaksaan? Jangan-jangan ini tahu tapi karena terpaksa akan sebuah tuntutan ekonomi kehidupan, sehingga mereka berani melakukan pelanggaran dengan perhitungan bahwa paling nanti juga ditangkap oleh Satpol PP, pahit-pahitnya disidangkan, putusan dendanya paling cuma 25.000 sampai 100%. Artinya dia masih bisa mencukupi diambilkan dari omset hariannya. Ini kita akan survei. Atau memang betul-betul tidak tahu kalau di situ tidak boleh untuk kegiatan, atau misalnya ada usaha harus persyaratan administrasi dan sebagainya. Kita untuk apa? Untuk mengantisipasi dan kemudian untuk memberikan dosis terapi yang paling tepat kepada mereka. Nah, yang terakhir di tahun 2015 kami Satpol PP Kota Jakarta mencoba adanya gerakan Kampung Panca Tertib. Artinya kekuatan untuk mengantisipasi yang tadi disampaikan oleh kakak dan terkait dengan kamtipmas, isu sara, isu separatis, isu garis kiri, isu garis kanan. Kekuatannya adalah kekuatan keluarga. Kalau kita Satpol PP mau menututi, namanya ada kepolisian paling tadi, nek orangnya cukup, kalau personilnya cukup, kayak tadi kepolisian yang berbicara banyaknya saja merasa tidak cukup, apalagi Satpol PP yang di DIY cuma berapa? 133 personil, kan kita di kota itu cuma 254 personil. Di Kulon Progo cuma 75 ya, ada 68 personil. Di Sleman betul ya, agak sekitar 100. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan masyarakat melalui gerakan ini, maka yang tadi dikhawatirkan dengan masuknya garis kiri, kemudian adanya garis kanan, adanya senjata separatis ini akan terantisipasi. Jadi kita mencoba menggunakan masyarakat sebagai pintu terdepan untuk mengatasi gangguan melalui apa? Melalui. Jadi kalau Panca Tertib kami resipi menjadi 5. Yang pertama adalah tertib yang jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, tertib sosial. Jalan terkait dengan parkir, terkait dengan dekat rumah dan sebagainya, bangunan, penataan bangunan yang ada, usaha terkait dengan usaha yang biasanya dimanfaatkan oleh perawat itu, lingkungan yang baik dan sosial. Jadi bagaimana membangun kehidupan sosial masyarakat yang bisa tertib, bisa saling rukun, baik itu antar agama, antar ras, antar suku. Maksudnya dari sini. Lanjut coba. Panca Tertib. Ini kemudian kalau di daerah kami sudah kami buatkan dengan formal nomor 22 tahun 2015, dan kebetulan sampai sekarang dari 225 kampung kami baru mencapai 39 kampung kurang satu jadi sosial ada 39 kampung yang kemudian bersedia untuk mengambil
program gerakan kampung baca. Artinya di 39 kampung itu kita kemudian membreakdown dengan komitmen-komitmen, dan mereka di warga itu, karena kenapa kami mengambil kampung? Karena kampung itu masih punya ikatan sosial yang kuat. Dari kesadaran yang ada di Jogja ini kan, kampung itu ikatan sosialnya pada baru sekarang secara administratif sudah ada FPI, tapi kampung mesti menjadi ikatan sosial, kerukunan, kekerabatan yang muncul di kota Jakarta. Potensi ini kami ambil. Nah, kalau kami mengambil dari RW terlalu kecil, mengambil kelurahan terlalu besar, potensinya dari kampung. Jadi berangkat dari keluarga, RT, RW, dan bicara kampung. Nah, kalau dari situ kampung, ya mana kampung dan negara? Mana kampung jawabannya? Kampung Nabi Binatang, kampung Kauman, kampung di Jogo, dan nah di Sungai itu merasa masih punya kebanggaan, sehingga kita coba masuk dari kampung. Harapannya tadi kekhawatiran terkait dengan isu-isu yang tadi disampaikan, ya insya Allah melalui gerakan ini nanti bisa terantisipasi secara lebih. Dan kekuatannya kita harus memberikan penguatan terhadap masyarakat dan keluarga. Tidak ada jalan. Tadi sudah saya sampaikan di data awal, begitu sedemikiannya sampai kami menentukan 1.400 pedagang kaki lima. Toh juga data dari tahun ke tahun juga itu saja, berkisar 1.400, 1.300. Sebenarnya kami mampu, mungkin kalau mau menentukan pedagang di atas 1.400 masih bisa. Itu fenomena yang tampak 1.400, tapi pelanggarannya bisa puluhan. Jadi tergantung kami mau berapapun bisa. Cuma dengan persoalan anggaran dan sebagainya, personil, anggaran, dan yang lainnya. Tapi itu juga tidak menyelesaikan masalah. Pekan juga berbeda, dan pemilihan selanjuran juga tidak menyelesaikan masalah. Yang namanya pelantunan tidak hanya terjadi di rumah-rumah bordil atau rumah-rumah tertentu plus-plus dan sebagainya. Di Pekan pun terjadi pelantunan. Di rumah pun terjadi pelantunan. Artinya apa? Kalau kemudian kita sentuh dengan ini, insya Allah kemudian keluarga yang kuat, sosialnya kuat, selesai. Dan ini di 39 kampung sudah mulai bergerak. Jadi saya sudah lihat progres dari 2 tahun ini, ya alhamdulillah bisa ada perkembangan yang cukup signifikan. Seperti di kampung itu sampai mungkin posko mensepakati tidak digunakan untuk kegiatan prostitusi. Dan ini kalau didorong terus ya masih akan bisa memberikan penguatan kepada masyarakat kampung tersebut. Lanjut. Nah, ini komitmen kami akan coba menggunakan profesionalisme, menjadikan masyarakat ekonomi, menjadikan masyarakat sebagai mitra, mengedepankan pendekatan budaya lokal, kearifan lokal, dan pendekatan itu dan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat. Jadi info dari BIN dan misalnya tanggal 1 Mei ya, 1 Mei pada tanggal itu kita tarik 5 hari ya, 5 atau 7 hari sebelum 7 hari ke depannya kita coba untuk membangun suasana jadi penegakannya agak gila dulu ya, supaya tidak menimbulkan pemicu untuk arah ke sana. Nah kalau kan masih menjadi sekitar tanggal itu dan tanggal-tanggal yang lain yang sekiranya itu menjadi agenda nasional, kita coba untuk menata
buat gram. Oke, kita turunkan tensinya. Nanti setelah itu kita naikkan lagi. Pas udah kita naikkan masuk tidak nasional, kita tensinya kita turunkan. Dan tentunya prioritas kami kepekaan terhadap badan dengan masyarakat yang saya sampaikan. Koordinasi yang baik dan sinergi dengan aparatur terkait. Jadi menurut saya kita ke depan dalam ekspos data kalau tulis dan formal sebenarnya bisa dijadikan BPB terkait OPD terkait OPD terkait karena apa? Yang namanya gangguan tidur nafas ini ada di hulunya OPD. Jadi bagaimana teman-teman dinas teknis itu melaksanakan pembangunan, melaksanakan pelayanan dengan baik. Kalau ini terjadi dan ini terlaksana dengan baik, maka Pol PP di dalam mengatasi gangguan tidur nafas sudah terlalu baik. Salah satu contoh kasus seandainya dampak dari berubah pembangunan bandara di Lombok tidak disiapkan dan tidak diantisipasi dengan fasilitas-fasilitas untuk menciptakan sektor formal, maka nanti yang muncul adalah sektor informal. Dan sektor informal ini paling susah diatur. Ya, bagi Polri sektor informal itu paling susah diatur. Sehingga yang disiapkan Polri adalah menyiapkan tempat-tempat untuk mensubsidi agar mereka tidak masuk ke sektor informal, tapi masuk ke sektor formal. Nah ini kan bukan ranahnya Polri, ini adalah ranahnya teman-teman dinas dari perindustrian dan perdagangan. Ini harus diatur. Kemudian mereka melihat data dan bagi program yang sedemikian, kemudian melihat potensi isu-isu yang berkembang dan dari yang lain. Kalau kita hubungkan satu dan yang lainnya, tentu mereka bisa berpikir bagaimana mengatasi sektor informal untuk digeser ke sektor formal. Termasuk salah satu kalau di Kota Jakarta kami sudah mengusulkan bahwa sektor informal pun belum kita ekspos karena ini masih kajian dan potensi kerawanannya juga di sektor informal nanti hanya diperbolehkan untuk melakukan KMS. Karena coba kita lihat di Malioboro saja, pedagang kaki lima itu bukan pedagang kaki lima yang tetapi di sektor informal, tapi mereka penghasilannya sudah cukup tinggi. Dia melakukan itu hanya untuk menghindari pajak. Nah, mereka datang dengan mobil, bongkar pasarnya saja mobil. Nah, sektor informal tidak ya, harus ya, kalau belum tidak mau mereka masih pakai lubang dorong, betul lubang dorong dan sebagainya. Tapi ini masih dalam kajian, kalau nanti diterapkan kita masih kajian apakah resistensinya tidak. Satu sisi memang pemerintah harus menyediakan tadi tempat-tempat untuk mereka berjualan secara formal. Nah ini yang kemudian harus didengar oleh teman-teman OPD yang lain agar supaya kami sebagai apa penegak hukum di daerah dan ruang lingkup dan tadi ini tidak terlalu berat, termasuk perizinan. Terkadang perizinan itu juga mohon maaf inginnya hanya menyelesaikan sesuai dengan SOP yang ada tanpa melihat sebuah kasus yang muncul di masyarakat. Contohnya saja bangunan itu di kampung, ya, itu kan sudah mepet. Padahal masyarakat itu ingin mendapatkan IMB di kampung tersebut. Ini tidak bisa keluar gara-gara apa? Gara-gara terkena garis sepadan bangunan di kampung. PSB-nya bisa sampai 3 meter. Dan ini kan mereka dari teman-teman perizinan harus menangkap ini persoalan-persoalan kami yang ada di masyarakat yang berkata. Tapi kalau ini tidak diselesaikan, selamanya kan jadi pelanggaran dan bebannya ada di siapa? Satpol PP. Pelanggaran kok didiamkan saja. Nah, ini mereka rumah cuma 7 kali 3 meter, kena GSP 3 meter dihubungkan oleh yang. Dan
Tadi yang saya sampaikan tadi penegakan ya asasnya tiga, asas kepastian, asas keadilan, dan asas manfaat. Kalau dia cuma punya rumah satu-satunya itu ukuran 7 kali 3 di kampung, pinggir jalan kampung, GSB-nya 3 meter, harus kita habisi. Nah, perizinan harus kemudian berpikir terkait dengan ini. GSB-nya harus diubah, jangan 3 meter di kampung. Mungkin kalau jalan kampung bisa 0 meter. Nah, ini yang kemudian memang harus terkadang teman-teman Muhammadiyah harus mengambil kebijakan supaya tidak memicu persoalan di lapangan. Apa ya, kita mau membersihkan, membongkar bangunan rumah sekampung, wah itu ekstrim dan itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan gangguan kamtipmas. Dan akan ditumpangi oleh orang-orang yang tadi isu-isu tadi masuk. Persoalannya sederhana, hanya pelayanan yang kemudian tidak mau melihat persoalan di lapangan. Kalau pelayanan itu tidak, oh dia masuk di dalam kampung, rumah sudah berdiri, kemudian mereka meregulasi kembali aturan, selesai persoalan itu selesai. Dan itu tidak memicu persoalan-persoalan. Karena begitu orang kampung di dalam kampung, di jalan kampung ada rumah, dia pasti buka usaha toko kecil-kecilan untuk penghidupannya. Kalau tidak ada IMB, dia tidak punya izin gangguan, tidak punya izin kata. Jadi berentet, persoalan itu berentet kalau didiamkan. Dan tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman Satpol PP hanya dengan penegakan. Contohnya sudah saya sampaikan, mau diujikan berkali-kali karena dia terpaksa penghidupannya seperti itu. Ya tidak apa-apa, mau paling bayar sidang, saya sampaikan 100.000 omset satu hari di atas itu ya. Dan Satpol PP tidak bakal tiap hari ke situ, kan bergilir. Paling setahun kena 2-3 kali, setahun 300.000, udah bayar retribusi kan ke pengadilan. Ingat kan, itu jadi teman-teman sekalian, jadi tidak perlu berkecil hati. Jadi gangguan ibu mas ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya melalui penegakan semata-mata, karena ini juga persoalan yang ada di hulu yang mungkin ke depan OPD terkait juga harus dihadirkan supaya tahu persis ini persoalan kami di hilir itu ini seperti ini, nampung persoalan-persoalan dengan semua. Nah, masuknya ke benteng terakhirnya di Satpol. Nanti benteng terakhir Satpol sudah bobol, yang misalnya Pak Polisi, munculnya adalah gangguan kamtipmas. Kamtipmasnya jadi berat ya. Kalau sampai bentengnya tidak masuk bobol, benteng kamtipmas bobol, akhirnya negara jadi terancam pertahanan dan keamanan. Sehingga apapun kita harus pandai-pandai membuat titik keseimbangan dan mengatur bersama kapan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ekstrim yang bisa memicu munculnya gangguan kamtipmas, kapan kita yang kemudian melakukan mengatur irama itu supaya terjadi keseimbangan. Tetapi yang penting jangan melakukan pembiaran, karena pembiaran juga menjadi lahan suburnya bagi mereka. Saya kira ini sesuai janji kami 15 menit dan kami kembalikan diskusi kami. Terima kasih.